Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rida Apriliani Putri, salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Aca. Bisa dipanggil Mbak Aca. Salah satu karyawan atau salah satu lawyer di kantor hukum MS Al-Haidari Law Firm, kemudian juga salah satu alumni universitas yang sama, yakni Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin di sini bisa sedikit sharing atau diskusi terkait hal-hal yang ingin saya tanyakan nanti, kemudian bisa baca ini, bisa dimulai atau bisa kita mulai aja langsung. Oke. Nih, Mbak Aca di sini sudah berapa lama kerja di kantor law firm tersebut? Saya sendiri kerja dari 2018, jadi terhitung 2 tahun. Sudah 2 tahun kerja di berprofesi sebagai advokat. Kemudian ini, selain kesibukan Mbak Aca sebagai lawyer di kantor advokat MS Al-Haidari Law Firm, Mbak Aca ini kesibukannya apa aja sih? Kalau saya kesibukannya selain kerja di kantor advokat, saya juga menjadi mahasiswa di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sekarang masih semester 2. Terus selain itu saya juga menjadi legal salah satu perusahaan di Surabaya. Nah, jadi legal konsultannya sebagai salah satu kantor juga di salah satu perusahaan di bidang besi, baja, dan beton. Itu deh. Wah, sibuk juga nih ternyata. Terus ini Mbak Aca, saya panggil Mbak ya ini ya, biar lebih biar lebih ada kedekatan emosional di situ. Nah, Mbak Aca ini sudah terbilang ini ya lumayan lama juga di kantor law firm tersebut. Nah, mungkin Mbak Aca bisa bagi-bagi cerita nih kepada teman-teman semua yang nantinya pingin menjadi seorang lawyer, ingin jadi seorang lawyer dan biar lebih akrab kita, biar nggak sungkan kalau enak. Biar apa aja sih gitu yang perlu untuk diperhatikan ketika ingin menjadi seorang lawyer gitu. Mungkin trik-triknya lah. Halo, mungkin trik-triknya jaringannya ini. Mungkin trik-triknya ketika teman-teman yang menyaksikan ini yang pingin jadi seorang lawyer itu triknya gimana sih Mbak gitu. Mungkin sebenarnya triknya gampang. Triknya itu yang pertama, kita memang harus benar-benar ingin menjadi seorang lawyer. Jangan dijadikan lawyer itu sebagai tujuan terakhir kalian saat kalian nanti setelah lulus tidak mendapatkan kerja, terus akhirnya larinya ke lawyer. Tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya triknya yang pertama harus sarjana hukum tentunya kan. Nah, setelah kita sarjana hukum, nanti setelah itu kita menempuh namanya pendidikan khusus profesi advokat. Itu biasanya diselenggarakan oleh organisasi-organisasi advokat seperti Pradi, KAI, IKADIN yang biasanya bekerja sama kampus-kampus untuk mengadakan PKPA. Nah, setelah PKPA itu waktunya kalau tidak salah saya dulu 1,5 bulan. Nah, di situ kita belajar lagi, mengulik lagi masalah hukum lebih jauh, penanganannya seperti apa. Seperti itu. Setelah itu kita akan diadakan UPA. UPA itu ujian profesi advokat. Nah, di situ ketika kita sudah dinyatakan lulus, sebelum menjadi advokat yang legal, katakanlah kita mempunyai KTA, sebelum kita
sumpah profesi jabatan, kita diwajibkan untuk magang dulu di kantor advokat selama 2 tahun. Nah, sambil berjalan magang kita belajar, setelah itu kita nunggu waktu sampai dengan umur 25 tahun baru boleh kita disumpah profesi advokat dan kita mendapatkan KTA. Nah, KTA ini salah satu KTP atau salah satu katakanlah SIM kita untuk beracara di pengadilan. Kita tidak bisa melakukan persidangan, kita tidak bisa mengeluarkan pendapat ketika seorang advokat ini tidak mempunyai kartu tanda advokat tersebut. Nah, jadi alurnya setelah sarjana hukum kita harus menempuh PKPA dulu, setelah PKPA baru kita UPA dulu, setelah UPA ada magang, setelah magang baru kita boleh sumpah. Seperti itu. Berarti di sini ada batas usia minimal ya untuk menjadi seorang advokat? Ya, betul. Di Undang-Undang Advokat sendiri sekarang itu dinyatakan boleh bersumpah jabatan atau sumpah profesi ketika kita minimal berusia 25 tahun. Ya. Terus ini Mbak, mungkin teman-teman juga ingin tahu sih gimana sih hubungan mungkin di dalam kantor advokat itu sendiri kan terdapat manajemen law firm. Nah, manajemen law firm itu nanti mungkin ada salah satu hubungan dengan klien dan lain-lain. Nah, bagaimana sih Mbak ini hubungan dengan klien? Seorang advokat ini kan harus memegang kode etik juga. Nah, bagaimana itu ketika dia dihadapkan dengan seorang klien gitu? Jadi gini, membahas masalah manajemen kantor. Jadi di kantor MS Al-Hidari itu ada beberapa beberapa karyawan, katakanlah beberapa seorang legal, seperti itu kan. Nah, di kantor kami itu ada yang pertama Pak Haidari sendiri itu sebagai kepala kantornya. Nah, di situ selain itu kami sebagai legal yang masih ada di bawahnya itu ada 3 orang. Manajemennya bagaimana? Ketika ada klien yang datang, terus kita dalam penanganan perkaranya atau seperti apa. Jadi ketika ada klien yang menghubungi kami atau mungkin langsung datang ke kantor, itu nanti langsung berkonsultasi. Konsultasinya kepada kepala kantor sendiri, Pak Haidari. Setelah itu, setelah kita melakukan konsultasi di hari pertama kita bertemu, langsung gelar perkara dulu. Kita diceritakan ada seperti ini, kronologi perkaranya seperti ini, seperti ini. Setelah kita membahas kronologi perkaranya, itu nanti kita di hari kedua saat klien datang, itu akan ada konsultasi. Halo Mbak, maaf ini agak putus-putus suaranya. Lainnya. Mbak. Pertanyaan. Mbak Maca, maaf ini agak suaranya putus-putus. Mungkin bisa diulang yang terkait setelah hari kedua. Maaf teman-teman di sini Mbak Aca juga sinyalnya agak terganggu. Mbak Aca. Lain belum. Ini belum apa namanya? Belum. Halo. Iya. Soalnya lagi ada di perjalanan juga. Ya, maaf ya teman-teman, ini agak terganggu juga. Mbak Aca juga ini sedang dalam perjalanan, jadi mungkin nanti videonya ini ya ada sedikit. Jadi semuanya. Oke, nanti ini Mbak terkait hari yang keduanya. Jadi saya ulangi lagi. Yang hari keduanya aja Mbak langsung, karena hari yang kedua ini agak sedikit terputus-putus, nanti Mbak langsung jelaskan di hari yang keduanya aja. Oke, jadi
Jadi ketika nanti klien di pertemuan keduanya beberkan nih, terus kita mau setelah kita melakukan bedah kasus, katakanlah kita diskusi sama tim, satu tim kan terdiri dari 4 orang, biasanya satu tim 3 sampai 4 orang. Nah di situ nanti kita menemukan nih pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan bagaimana celah hukum yang nantinya bakalan kita ambil. Nah, setelah itu, setelah pertemuan kedua, kita bertanya ke kliennya seperti ini, apa pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan celah hukum itu. Lalu ada yang namanya surat kuasa. Itu ketika nanti klien benar-benar sudah percaya sama kita untuk menangani perkara dan memberikan kuasanya kepada advokat. Ada namanya surat kuasa. Nah, di situ surat kuasa penandatanganan kuasa, jadi telah dilimpahkannya kuasa dari klien ke advokat, dan itu sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab juga dari seorang advokat untuk menangani perkara yang klien berikan, seperti itu. Setelah itu advokat juga berkewajiban menjaga kerahasiaan sepenuhnya dari rahasia-rahasia yang klien ceritakan kepada kami. Jadi ketika nanti perkara itu bisa dinaikkan ke pengadilan, segala sesuatu urusan itu yang menangani adalah pengacaranya, Dek. Kita sebagai legal, kita sebagai kuasa hukum, kita sebagai advokat, kita yang langsung turun untuk sebagai istilahnya tangan kanan dari klien tersebut. Nah, ketika dalam perkara pidana sama perdata itu berbeda. Ketika kita menangani perkara pidana, pada saat klien kita mau melaporkan atau mau bikin LP atau mau bikin pengaduan, nah di situ kita harus ada sepenuhnya untuk mendampingi. Jadi kita harus mendampingi klien saat melakukan lapor atau pengaduan, seperti itu. Saat di perdata juga seperti itu. Ada perkara perdata pada saat pendaftaran surat kuasa di pengadilan, pada saat sidang pun itu nanti semua yang menyelesaikan atau yang mengatur segala sesuatu dalam persidangannya itu adalah seorang advokat. Jadi seperti itu. Setelah case tersebut selesai pun kita harus tetap menjaga hubungan baik sama klien. Jadi jangan sampai setelah case selesai, entah itu menang atau kalah, kita udah putus hubungan karena sudah dibayar atau udah selesai pekerjaan kita. Tidak seperti itu. Karena apa? Kalau menurut saya pribadi, seorang klien itu telah mempercayakan sepenuhnya rahasianya kepada seorang advokat. Nah, di situ kita akan terjalin sebuah hubungan yang gimana caranya nantinya ketika ada orang luar ataupun rival kita, meskipun sudah sudah menyelesaikan perkara tersebut, nanti jangan sampai kita wanti-wanti bisa membocorkan kerahasiaan klien ini kepada mantan rival kita, seperti itu. Terus terkait ini Mbak Aja sendiri, kalau ngomongin masalah ini kerahasiaan gitu, dan gimana sih Mbak Jah untuk menjamin bahwasanya klien nanti ini, lawyer ini tuh benar-benar menjaga benar menjaga rahasia itu, apakah disumpah dahulu atau gimana ketika ada ketika kalau itu ya kalau itu ada sumpahnya sih enggak Mbak? Halo Mbak. Halo Mbak. Maaf Mbak, di sini terganggu, sinyalnya putus-putus. Maaf ya teman-teman, jadi di sini sinyal dari Mbak Aca sendiri juga terganggu. Karena Mbak Aca sendiri lagi sedang perjalanan menuju ke rumahnya, menuju ke Lumajang, jadi agak sedikit putus-putus sinyalnya.
Jadi gini teman-teman, mungkin Mbak Aca masih lagi berfight dengan dengan sinyalnya. Sembari di sini, nah kembali lagi dengan Mbak Aca. Mungkin bisa dibuka ininya, mute-nya. Karena masih. Sorry. Sorry, Dek. Tak on mute. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ini kita tadi bahas apa ya? Barusan terkait kerahasiaan, Mbak. Kerahasiaan. Ya. Kalau kerahasiaan sendiri, kalau menurut saya itu sudah kita kan disumpah. Saya katakan tadi sumpah profesi, di situ juga disumpah kita akan menjaga kerahasiaan karena itu adalah salah satu etika profesi kita, officium nobile. Apa yang diartikan dengan officium nobile ini kan profesi yang terhormat gitu loh. Jadi ketika kamu nantinya ataupun menjadi seorang advokat, kamu harus bisa menjaga kehormatanmu sebagai seorang advokat. Caranya gimana? Caranya itu dengan mempercayakan klien supaya klien itu bisa sepenuhnya percaya sama kita. Gimana caranya membuka semua permasalahannya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi seperti itu, karena itu sebagai salah satu etika kita untuk menjaga kerahasiaan. Maaf Mbak, ini putus-putus lagi. Lain tahu atau cari, jangan sampai kita mencari mungkin sudah ada suaranya belum? Sudah. Jadi ketika kita sebagai seorang advokat itu kita harus menjaga kerahasiaan penuh. Kenapa? Karena kan salah satu profesi kita ini kan profesi yang terhormat gitu. Nah, ketika kamu ingin dihormati, maka kamu harus menghormati. Katakanlah seperti itu. Ibarat kata ketika kamu mau ketika kamu sudah dipercaya sepenuhnya oleh klienmu, maka kamu harus percaya juga sama klienmu. Maka itu ada timbul balik gitu loh, Dek. Ada timbal baliknya seperti apa? Nanti seorang advokat itu sudah disumpah profesi dan di situ ada etikanya. Etikanya apa? Salah satunya itu jangan sampai membocorkan kerahasiaan dari klien ke orang lain dan jangan sampai kita mencari informasi yang terlalu berlebihan yang bisa menimbulkan kiranya kita mencari informasi dari orang lain yang bukan klien kita. Katakanlah kita sepenuhnya tidak percaya sama klien kita. Itu jangan sampai. Kalau memang klien bilangnya seperti ini, bilang ya itu. Kalau semuanya klien bilang A, kita harus percaya A. Tapi nanti ketika ada, mungkin kita itu akan menemukan kejanggalan sendiri gitu loh, Dek. Ketika kita sudah melakukan, katakanlah kalau di kepolisian itu bedah perkara, kronologis perkara gitu. Nah, di kronologis perkara ini, oh kenapa bisa timbul seperti ini? Kenapa timbul seperti ini? Nah, itu kan perlu dipertanyakan. Nah, ketika klien masih masih Astagfirullah teman-teman. Iya Mbak. Halo. Maaf, di sini jaringan Mbak Aca kembali lagi terputus-putus. Nanti kita bisa tunggu ya teman-teman. Nah, kembali terputus. Jadi nanti sambil menunggu narasumber bergabung kembali, mungkin setidaknya teman-teman ini masih bisa menunggu Mbak Aca untuk kembali lagi hadir di dalam forum ini.
Dilarang untuk memasang papan nama yang besar. Terus ada ukuran papan nama yang harus dibuat oleh seorang advokat dengan sekian-sekian. Nah, caranya gimana? Kita juga salah satu advokat juga kita memiliki blog. Selain itu, ketika seorang pengacara lebih sering datang ke persidangan atau lebih sering datang ke pengadilan, itu salah satu teknik marketing, ibarat kata kalau kata orang manajemen, teknik marketing kita untuk memperkenalkan diri kita di luar gitu. Jadi semakin orang sering tahu kita, maka orang akan sering mengenal dan membicarakan, oh ke sini aja, oh ke situ aja, seperti itu katakanlah. Jadi caranya bagaimana? Ketika ada klien yang tahu kita, dia akan menghubungi, janjian dulu, langsung datang ke kantor. Nah, setelah itu kita akan memulai untuk konsultasi awal. Saya punya perkara ini, Pak, Bu, saya punya ini, perkara ini. Nah, selanjutnya kita konsultasi ringan dulu. Kami memberikan solusi-solusi, bisa membantu seperti ini atau seperti itu. Nah, ketika sudah melakukan konsultasi, nantinya sudah klien ini membuka omongan ketika, oh iya Pak, kalau seperti itu saya serahkan kepada Bapak saja untuk menangani perkara saya. Setelah itu kita akan melakukan bedah perkara. Katakanlah seperti yang tadi saya bahas di awal, kita lakukan sama tim, kita bahas celah hukumnya seperti ini, lanjut ketemu lagi untuk membahas, jadi terus teken kuasa, setelah teken kuasa kita masukkan dulu berkas perkaranya, entah itu pidana atau perdata. Setelah kita masukkan pidana perdata, kita sepenuhnya menangani. Nah, setelah menangani, nanti kita tidak boleh menjanjikan kepada klien, kita bisa di pihak yang menang atau di pihak yang kalah, karena itu salah satu etika profesi, di mana seorang advokat dilarang untuk menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Nah, setelah itu, ketika perkara tersebut selesai, ingkrah putusannya, katakanlah, disitulah advokat sudah menyelesaikan tugasnya, seperti itu. Bukan permasalahan menang atau kalah ya Mbak, sebenarnya itu di sini. Iya, Tapi betul. kalau bagaimana Karena kita, gini, ya, karena gini, kalau menurut saya, kalau orang awam mungkin tahu seorang pengacara, pasti yang diingat itu adalah dunia hitam. Katakanlah, kalau yang tidak mengerti pasti memandangnya hanya sebelah mata, di mana kita akan dipandang yang yang salah akan dibenarkan dan yang benar akan disalahkan, seperti itu. Padahal kita sebagai advokat itu tidak membenarkan yang salah dan juga tidak membenarkan, maksud saya tidak tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, bukan seperti itu. Tapi kita di sini ketika membela seseorang atau klien kita, meskipun dia ada di posisi yang salah, kita itu akan mencari celah hukumnya. Kita itu akan meminta hak klien kita. Bagaimana bisa saya contohkan, seumpama jaksa atau penuntut umumnya ataupun rival kita, kalau menuntut klien kita terlalu berlebihan yang tidak sesuai dengan undang-undang, kan juga tidak masuk akal gitu loh. Jadi kita gunanya di sini, meskipun kita membela yang salah, kita itu mencari celah hukumnya, upaya-upaya hukum sebagaimana caranya agar klien kita yang memang ada di posisi lemah atau katakanlah di posisi salah ini kan itulah yang nantinya kita bela, seperti itu. Cukup bagus juga, dan cukup cukup rumit juga ya masuknya juga ya. Terus gini Mbak, kan kita bisa lihat kantor advokat itu nggak hanya satu, banyak sekali, mungkin di dalam satu daerah itu mungkin beberapa kantor advokat. Nah, dan di situ juga terdapat sesama advokat atau sama-sama seprofesi. Nah,
Bagaimana nih hubungan antara advokat? Intinya tuh hubungan antar sejawat sesama advokat. Mungkin baca bisa. Kalau hubungan sama teman sejawat tentunya kita harus membangun relasi yang baik, Dek. Karena apa? Terkadang kita kita ini kan bekerja di dunia entertain, katakanlah seorang advokat itu bekerja di dunia entertain. Semakin kamu berpenampilan unik, semakin kamu dikenal, semakin kamu menunjukkan siapa kamu semakin menjadi omongan. Nah, di situ kita itu harus menjaga kita bisa advokat. Nantinya mungkin ada tidak bisa menangani atau mungkin kesulitan, itu bisa kita saling diskusi atau tukar pikiran, atau mungkin bisa dikatakan lempar case, atau mungkin bisa diserahkan kepada pengacara yang lainnya. Nah, seperti itu. Hubungan relasi harus tetap dibangun. Dari manapun kamu, organisasi advokat manapun kamu, entah kamu Pradi, KAI, atau IKADIN, itu semuanya sama gitu loh. Kalau sudah ada di pengadilan, semuanya itu sama, nggak ada kamu advokat dari organisasi ini, kamu dari ini, itu nggak ada gitu loh. Terus dalam persidangan, meskipun kita, katakanlah saya bersahabat dengan si B, dan si B ini juga sama-sama pengacara nih. Terus pada saat persidangan kita saya dengan sahabat saya ini adalah rival. Katakanlah kita di luar persidangan kita sahabat, tapi di dalam persidangan kita harus tetap menjaga etika profesi kita sebagai seorang advokat. Cara gimana? Seperti tadi kita harus menjaga kerahasiaan klien. Jangan sampai kita sedikit atau kita tuh jangan sampai membocorkan sedikit apapun rahasia klien kepada rival kita. Meskipun rival kita di luar persidangan itu adalah sahabat kita, jangan sampai. Terus ketika ada pembuktian dokumen maupun surat, itu pun jangan sampai ketika di luar persidangan diberitahukan kepada rival, meskipun rival kita itu adalah sahabat kita. Katakanlah seperti ini, ketika di persidangan, pada saat penunjukan agenda dokumen, maksud saya alat bukti dokumen atau surat menyurat. Terus ketika kita lupa untuk mencatat tadi itu apa aja surat menyurat yang yang dibuktikan oleh rival kita atau lawan kita, kita tidak bisa ketika kita sudah keluar persidangan menanyakan secara langsung untuk melihat dokumen-dokumen apa aja yang tadi udah ditunjukkan di depan hakim, seperti itu. Karena ada kalanya kita memang bisa melihat dokumen tersebut ketika sudah di depan hakim secara bersamaan. Itu kesempatan kita untuk melihat dokumen tersebut. Nah, ketika sudah di luar persidangan, ketika kita lupa untuk mencatat, kita harus lewat panitera dulu. Nggak boleh langsung menanyakan kepada rival kita, meskipun sedekat apapun kita di luar persidangan. Itu adalah etika profesi yang harus dijaga, seperti itu. Baik, mungkin cukup jelas banget dan sangat-sangat detail terkait beberapa hal yang sudah saya tanyakan tadi. Kurang lebihnya saya rasa beberapa pertanyaan yang saya tanyakan semuanya sudah terjawab. Dan ya, terima kasih Mbak Acha. Ya, sama-sama. Saya juga minta maaf kalau mungkin atas kekurangan dari jaringan saya yang lagi ada di perjalanan ini. Saya mohon maaf. Juga mungkin dari penyampaian saya yang belibet atau mungkin dari penyampaian saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya senang bisa membantu adik tingkat saya. Juga saya juga senang bisa setidaknya masih bisa bertukar pendapat sama adik-adik saya. Semoga dengan adanya mata kuliah ini selesai atau sudah selesai, nanti hubungan kita sebagai seorang sama-sama dari alumni UMM tidak putus sampai di sini, seperti itu. Baik, adik perempuan nih, pesan saya, kalau meskipun adik perempuan kalau pengen jadi advokat terobos aja, enggak usah takut. Meskipun advokat itu kebanyakan laki-laki, tapi kalau memang bercita-cita jadi advokat ya udah terobos aja, enggak apa-apa. Biasanya advokat perempuan itu semakin
kadang lebih dikenal, sedikit menonjol kalau menurut saya seperti itu. Oke. Jangan ragu, pokoknya terus saja. Salam sama Bu Tinu, sehat selalu. Kamu juga lancar-lancar kuliahnya. Salam juga sama teman-teman di sana. Semoga lancar di kuliahnya dan di mata kuliah ini semoga lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Amin, amin. Terus ini kurang lebihnya mohon maaf saya ketika juga ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, dan teman-teman juga yang menyaksikan video ini minta maaf juga nanti ada beberapa kendala terkait sinyal maupun kendala-kendala suara noise di dalam video ini. Terima kasih Mbak Aca dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya terakhir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.